kiranya saat pagi hari ini kakak percaya kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan berbahagia diberkati oleh Tuhan. Walaupun dalam kondisi saat ini kita harus tetap semangat dalam memuji, melayani dan mengiringi Tuhan, amat terlebih dalam pelayanan sekolah minggu. Ya, sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak mau undang, kita mau siapkan hati kita untuk kita bersatu dalam doa. Ayo, ambil sikap yang baik, ambil sikap yang benar di hadapan Tuhan untuk kita berdoa. Kita mau tutup berdoa dan kita mau tutup mata kita. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan kasih dan kemurahan Tuhan di hidup kami. Penyertaan Tuhan sepanjang minggu boleh kami rasakan Bapak. Kalau kami boleh ada saat ini semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan lewat pujian kami yang sudah kami naikkan, biarlah Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan Bapak. Kalau sebentar Tuhan kebenaran firman-Mu boleh disampaikan hamba-Mu, mari Tuhan urapi Tuhan, biar setiap perkataan hamba-Mu, setiap perkataan kakak-kakak yang melayani firman Tuhan saat ini menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi pelajaran dalam setiap hidup adik-adik kami, juga bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, di mana di dalam Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai 35 di sana dikatakan bahwa ada seekor keledai berbicara. Dan tema kita saat ini adalah keledai Bileam berbicara. Wah, seperti apa sih kira-kira kok keledai binatang bisa berbicara? Nah, di sini ada penyebab, ada alasan kenapa kok sampai Tuhan izinkan, Tuhan berikan sarana buat menegur Bileam lewat keledai berbicara. Nah, di sini dikatakan bahwa awal mulanya ada 7 ayat 8 dikatakan bahwa di sana Raja Balak, orang Moab mengirim pasukan, mengirim banyak orang untuk bertemu dengan Bileam. Untuk apa sih? Apa sih tujuan daripada si Raja Balak ini, orang Moab ini mengutus orang-orangnya, mengutus para prajuritnya, mengutus para pemuka-pemukanya untuk menemui Bileam. Di sini dikatakan bahwa tujuan daripada Raja Balak mengutus orang-orangnya untuk bertemu Bileam adalah di sana bahwa dia ingin Nabi Bileam itu mengutuk bangsa Israel. Nah, di sana dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa dia bertanya dulu kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya boleh pergi bersama-sama dengan mereka, dikatakan. Tapi di ayat yang ke-12 Tuhan katakan, maka berfirmanlah Tuhan terhadap Bileam. Di sana dikatakan, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, sebab bangsa itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Berarti Tuhan jelas-jelas sudah melarang Nabi Bileam untuk bersama-sama, untuk pergi dengan orang-orang Moab, orang-orang utusan daripada Raja Balak. Nah, tapi di sana awalnya sih si Nabi Bileam ini taat. Nah, kira-kira apa sih taat itu? Kalau kakak boleh bagikan, itu adalah kalau taat itu adalah patuh sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Nah, awalnya si Nabi Bileam ini taat, dia mau dengar-dengaran, tidak pergi bersama-sama dengan prajurit-prajurit, dengan orang-orang utusan daripada Raja Balak. Nah, tetapi yang kedua, setelah dia tidak mau, jawaban daripada Nabi Bileam adalah bahwa dia tidak mau. Setelah firman Tuhan katakan kamu jangan pergi, nah jawaban daripada Nabi Bileam adalah bahwa saya tidak mau pergi bersama-sama dengan kalian. Saya tidak mau mengutuk bangsa Israel, mengutuk bangsa yang sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, itu awalnya ya, dia menolak, dia taat. Tapi setelah utusan daripada Raja Balak, Raja Moab itu pergi kembali melaporkan apa yang mereka dapat, gitu kan? Bertemu dengan Raja Balak, mereka pengutus-pengutusnya itu, pemuka-pemukanya itu berkata bahwa Nabi Bileam tidak mau ikut bersama-sama dengan mereka. Nah, sehingga Raja daripada Balak ini punya pikiran lagi, punya ide lagi. Dia mengutus lebih banyak lagi, lebih hebat lagi, lebih terkenal lagi. Bahkan di sana dikatakan dia akan memberi upah yang besar kepada Nabi Bileam kalau dia mau ikut bersama-sama dengan
mereka. Tetapi apa yang kedua nih, apa yang menjadi jawaban daripada Bileam? Dia tetap tidak mau. Dikatakan, kalaupun kalian memberi emas dan perak seisi istana, saya tidak mau pergi bersama-sama dengan mereka. Wow, hebat ya. Di yang kedua ini dia boleh katakan, dia tetap teguh, dia tetap taat. Tetapi seolah-olah ya ketaatannya ini menjadi takut benar akan Tuhan, tapi dia izinkan lagi orang-orang Balak yang diutus Raja Balak itu diizinkan untuk bermalam, diizinkan untuk bermalam, untuk tinggal di sini, dan dia mau lagi. Nabi Bileam ini mempertanyakan lagi, kira-kira Tuhan itu berubah pikiran nggak ya bagi saya? Kira-kira Tuhan itu mengizinkan aku, kira-kira seperti itu ya. Nah, ternyata ketika Nabi Bileam menyampaikan itu lagi kepada Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa orang-orang utusan daripada Nabi Balak, Raja Balak itu ada di sana, maka berfirmanlah Tuhan. Maka Tuhan katakan, ya udah, kamu boleh pergi bersama-sama dengan mereka. Ya udah, kamu boleh pergi bersama-sama dengan mereka. Nah, di sini Tuhan menguji ketaatan daripada Nabi Bileam. Seharusnya ya adik-adik yang di rumah, di awal tadi dikatakan bahwa di ayat yang ke-12 sudah dikatakan bahwa kamu gak boleh pergi bersama-sama dengan mereka. Sebab bangsa itu bangsa yang diberkati Tuhan. Harusnya Nabi Bileam sudah harus taat sepenuhnya. Tidak kayaknya seolah-olah ini dia ada tawar-menawar, sehingga Tuhan memberi jawaban, ya udah kamu pergi sajalah, gitu kan. Nah, di sini dia Nabi Bileam ini ketaatannya tidak sepenuhnya buat Tuhan. Lalu marahlah Tuhan kepada Bileam karena dia berdoa, tapi dalam dia berdoa itu dia memaksa Tuhan untuk merubah keputusannya. Adik-adik yang di rumah, ketika Nabi Bileam ini pergi bersama-sama dengan mereka, menunggangi keledai yang dia miliki, keledai betina di sana ya, di dalam ayat firman Tuhan, dia menunggangi keledai betinanya. Ketika itu malaikat Tuhan menghudus pedang sebanyak 3 kali untuk membunuh Nabi Bileam. Tetapi apa yang terjadi? Keledai itu dapat menghindar, dapat menyelamatkan Nabi Bileam, untuk Nabi Bileam tidak terbunuh. Nah, di sana keledai itu berbelok-belok gitu kan, menghindar dia kan, sehingga dia jatuh. Nah, ketika terakhirnya dia jatuh, Nabi Bileam jatuh bersama-sama dengan keledainya, Bileam itu marah terhadap keledai yang ditungganginya. Nah, ketika keledainya itu dimarahi, maka dipukullah keledainya itu. Dipukul keledainya itu. Coba kita bayangkan, keledai yang begitu baik menjaga dia, melindungi dia dari mara bahaya, tapi Nabi Bileam itu memukul keledainya, sehingga Tuhan membuka mulut daripada keledainya itu. Keledainya itu bisa berbicara, bisa ngomong. Wow, kira-kira nih kalau kita melihat binatang yang berbicara, kita kaget nggak? Wah, kaget ya, jangan-jangan ini binatang jadi-jadian nih, jangan-jangan ini siluman nih, wah gitu. Tapi di sini bukan ya, keledai yang ditunggangi daripada Nabi Bileam itu adalah keledai yang baik, ya kan? Di sana dikatakan bahwa Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga keledai itu berbicara, kenapa engkau memukul aku? Bukankah aku selama ini menjaga kamu? Bukankah selama ini aku yang mengantar kamu kemana-mana, gitu kan? Kenapa kamu memukul aku, katanya. Terus Nabi Bileam menjawab, kenapa kamu berbuat begini terhadap saya? Kenapa saya bisa terluka, terhimpit, terjatuh, dikatakan. Tetapi keledai itu menjawab bahwa ada malaikat Tuhan yang menghunus mau membunuh kamu, sehingga saya menyelamatkan, menghindar untuk hambaku terlepas dari itu. Nah, adik-adik yang di rumah, adakah kita taat terhadap orang tua? Adakah kita pernah melawan orang tua kita? Kakak percaya nih, adik-adik sekolah minggu yang ada di Taman Cibodas tidak pernah melawan orang tua. Amin.
Amin. Kakak percaya ya, karena anak-anak GP di Taman Cibodas, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, anak-anak yang mengasihi. Nah, kalau taat itu harusnya tidak ada lagi pertimbangan, tidak ada lagi saya mau coba lagi, siapa tahu nanti berubah keputusannya. Tidak ya, kalau dari awal dikatakan kita harus taat, berarti harus tunduk pada aturan. Coba adik-adik buka di rumah ya, dilihat ya di dalam Ayub pasal yang kelima ayat 17, di sana dikatakan sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Nah, di sini dikatakan bahwa kita ketika kita ditegur kita harus tetap berbahagia. Apa iya benar? Kalau kita ditegur nih sama orang tua kita tetap berbahagia, tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus tetap berbahagia ketika kita ditegur, karena kakak percaya kalau teguran itu merupakan daripada didikan, membuat kita lebih baik, bukan untuk mempermalukan ya. Nah, kakak mau ingatkan sekali lagi, teguran itu bukan untuk mempermalukan kita, bukan untuk menjerumuskan kita, tetapi kalau teguran itu adalah untuk membuat kita lebih baik ke depannya. Itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan kerjakan, bahwa kita harus taat sepenuhnya. Jangan seperti Bileam, taat setengah-setengah. Ya, adik-adik yang di rumah, pada akhirnya adalah bahwa kita harus taat secepatnya. Ya kan, hari ini juga kita harus taat. Kita tidak boleh menunggu nanti ajalah saya taat, tidak. Tetapi Tuhan mau kalau kita harus taat hari ini juga, taat saat ini juga. Itu yang Tuhan mau. Contohnya nih, ketika ada seorang anak nih ya, ketika hujan turun, ya kan, kalau di kampung saya lah ya, jangan anaknya di kampung saya, kalau ada air hujan turun, seringkali anak bermain hujan-hujanan, mandi gitu kan. Mandinya juga nggak kira-kira, sampai kadang dari mulai hujan sampai selesai berhenti, mereka mandi di air hujan itu. Nah, ketika orang tuanya melarang nih, nak, dipanggil gitu, pulang, jangan main hujan lagi, dikatakan. Tetapi yang menjadi jawaban anak tersebut adalah bahwa enggak mas, saya tidak akan pulang, saya tidak akan sakit. Kan orang tuanya sudah ngomong nih, nanti kamu sakit, nanti kamu demam gitu kan. Tetapi jawaban daripada si anak itu adalah bahwa dia katakan, tidak ibu, saya tidak akan sakit. Nah, apa yang terjadi? Keesokan harinya anak tersebut menjadi panas, demam, ya kan? Berarti anak itu tidak taat, ya kan, anak itu tidak taat, padahal orang tuanya sudah ngomong kalau kamu main hujan akan sakit, tetapi anak itu mengelak. Nah, disinilah bentuk ketaatan kita harus saat ini juga, ketika orang tua berbicara, ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Bileam tadi, kita harus taat pada itu juga, ya kan. Tuhan punya cara, Tuhan bisa memakai sarana apapun untuk menegur kita. Jangan sampai seperti Bileam ya, sampai Tuhan pakai keledai untuk menegur dia. Nah, kalau di sini kan Tuhan pakai orang tua kita, Tuhan pakai pokoknya orang-orang yang lebih tua dari kita lah ya, untuk menegur kita, untuk membuat lebih baik, ya kan? Ya, itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, bahwa kita anak-anak Tuhan yang harus taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak menunggu saatnya, tidak menunggu lagi gitu loh, tidak menunggu nanti seperti apa yang dikerjakan oleh daripada Nabi Bileam. Ya, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita harus menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Kakak rindu biar tetap kita setia dalam mengiring melayani Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, demikianlah firman Tuhan. Kakak mau tegaskan ya, kita harus tetap semangat ya. Kita harus tetap semangat walaupun di rumah ibadahnya. Nah, kita mau satukan hati, kita mau berdoa, kita tutup mata kita. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh taat di hadapan Tuhan, untuk sepenuhnya kami taat di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, ajar kami Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan berkati Bapak, orang tua kami, apapun Tuhan yang menjadi
keperluan kami, Tuhan yang tolong bela campur tangan. Kedua orang tua adik-adik kami, Bapak, pekerjaan orang tua adik-adik kami yang tidak salah menurut kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan tolong dan berkati, Bapak. Adik-adik kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam studi belajar mereka, kiranya Tuhan berikan hikmat, kepandaian, roh takut akan Tuhan dalam pergaulan mereka, Bapak. Tuhan yang tolong dan bela campur tangan, Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, Kau berkati Ci Elis yang mengambil rekaman saat ini, Bapak. Tuhan yang berkati. Bapak yang baik, ini doa kami, ampuni kekurangan kelemahan kami, Bapak. Ini doa kami, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye. Shalom. Sampai jumpa lagi.